wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sebelumnya silakan dipimpin doa Rian. Silakan Rian memimpin doa dulu. Sebelum pelajaran dimulai, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Rian. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Indah izin, Bu. Siapa yang izin? Indah. Oh iya. Selanjutnya silahkan diamati gambar berikut. Ini gambar apa ya? Grafik ketimpangan ekonomi. Ya, benar sekali. Ini grafik ketimpangan ekonomi, di mana Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia sebagai peringkat keempat yang memiliki tingkat ketimpangan ekonomi yang sangat tinggi. Untuk itu, agar Indonesia tidak menjadi peringkat 4, berarti generasi yang akan datang seperti kalian harus menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Kalau bisa habis lulus ini silahkan disusun mau kuliah di mana, kemudian nanti kalau bisa lanjut S2 dan S3. Semoga nanti kelak kalian bisa memimpin negara ini, atau paling enggak kalian bisa membuat diri kalian tidak sebagai faktor pendorong ketimpangan ekonomi di Indonesia semakin tinggi. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep ketimpangan dan faktor penyebabnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk dan dampak ketimpangan. Sebelumnya Bu Dina sampaikan dulu tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari. 3.3 menganalisis faktor penyebab ketimpangan sosial. 4.3 mengolah hasil kajian dan pengamatan tentang ketimpangan sosial. Tujuannya nanti melalui pembelajaran cooperative learning, melalui diskusi, kalian bisa menyusun ide, gagasan tentang bentuk dan dampak penyimpangan sosial. Yang kedua, melalui video dan diskusi, kalian bisa mengolah dan menyajikan bentuk dan dampak ketimpangan melalui mind mapping. Penilaian yang akan Bu Dina lakukan, pertama penilaian sikap, melalui jurnal sikap akan dilihat tanggung jawab dan kerja kalian. Kemudian yang kedua, penilaian pengetahuan, dilihat dari LKPD yang kalian kerjakan. Kemudian penilaian keterampilan dari mind mapping dan proses diskusi kalian. Selanjutnya silakan dilihat video berikut ini. Sekolah adalah salah satu sarana pendidikan untuk menuntut ilmu. Sekolah juga tempat di mana kita mendapatkan berbagai macam tentang kehidupan. Sebenarnya, hal yang kita lihat ini tidak sebanding dengan apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang ini telah dijelaskan dalam pasal 1 dan 3. Pasal 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan pasal 3, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang, serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Lapangnya jadi besar, dan toiletnya bagus-bagus. Kita ada yang jorok, ya saya juga kelasnya bagus-bagus. Sekarang, mari kita lihat sekolah-sekolah yang berada di sekitar kota Bandung. Contohnya di SDN 113 Banjarsari. Sekolah dengan gedung yang kokoh, lapangan yang luas, dan berbagai sarana dan fasilitas yang terdapat di dalamnya. Indah bukan? Jika semua sekolah yang ada di Indonesia mendapatkan hak dan fasilitas yang sama.
tidak membedakan sekolah yang terdapat di kota maupun di desa. Nanti video tadi itu dianalisis dalam diskusi lewat chat. Sebelumnya Bu Dina akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk ketimpangan. Bentuk ketimpangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ketimpangan sosial ekonomi dan yang kedua ketimpangan non-ekonomi. Untuk ketimpangan sosial ekonomi dibagi menjadi 4. Yang pertama ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Di sini bisa terlihat dari gaya hidup, di mana orang kaya itu hobinya atau kegemarannya shopping, sedangkan orang miskin untung kalau bisa makan itu sudah bersyukur. Tidak mungkin dia menggunakan uangnya untuk shopping, untuk bermewah-mewahan. Nah, dari itu terlihat adanya ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Yang selanjutnya adalah ketimpangan sosial non-ekonomi. Di sini ada ketimpangan pendidikan, ketimpangan budaya. Kalau ketimpangan pendidikan sudah jelas ya, di mana sarana prasarana pendidikan di daerah terpencil otomatis masih kurang. Guru-guru di sana itu juga dampak positif ketimpangan sosial. Yang pertama sebagai stimulus menuju keadaan yang lebih baik. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati antara golongan dalam mendapat kesetaraan. Yang ketiga, membangun mental seseorang tidak cepat puas. Yang keempat, mengajarkan arti kehidupan yang beragam. Dan yang kelima, mendorong manusia lebih bersyukur. Dampak negatif ketimpangan sosial, yang pertama melemahnya minat berwirausaha. Ini karena faktor globalisasi yang membuat modal-modal dari investor itu lebih ke perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya perusahaan mikro, yang perusahaan kecil itu semakin tertindas. Akhirnya melemahnya minat berwirausaha. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah diskusi. Setelah mengamati video tadi, silakan dianalisis sesuai dengan kelompok kalian yang ada di channel tim. Ada kelompok 1 sampai kelompok 8. Silakan dianalisis bentuk ketimpangan apa saja video tadi, kemudian carilah bentuk-bentuk ketimpangan yang lainnya. Analisis juga dampak ketimpangan sosial dari masing-masing bentuk ketimpangan tersebut. Ini sebagai lembar yang sudah Bu Dina kirim. Silakan ini dikerjakan, kemudian setelah kalian melakukan diskusi, kalian membuat mind mapping bentuk dan dampak ketimpangan sosial tersebut. Pendidikan tersebut adalah perbedaannya antara pendidikan di kota dengan pendidikan di desa, yaitu antara pendidik yang ada di kota dan yang ada di desa berbeda. Kualitas pendidik di kota lebih berkualitas dibanding yang ada di desa. Lalu sarana yang ada di kota lebih memadai untuk penunjang kegiatan belajar mengajar dibanding dengan yang ada di desa. Nah, dampak dari ketimpangan pendidikan tersebut adalah keterlambatannya wawasan atau teknologi yang masuk di desa. Lalu tingkat rendahnya pendidikan yang tinggi di desa. Sudah, Bu. Iya, benar sekali.
sekali Chandra. Jadi ketimpangan pendidikan tadi meliputi ketimpangan karena adanya sarana prasarana yang masih rendah di desa dibandingkan dengan di kota. Akibatnya apa? Nah, akibat dari ketimpangan pendidikan tersebut yang pertama, tingkat minat masyarakat di desa itu biasanya lebih rendah dibandingkan masyarakat di kota. Kemudian tingkat pendidikan di desa pun menjadi lebih rendah. Akhirnya apa? Angka putus sekolah di desa itu biasanya lebih tinggi dibandingkan di kota. Jelas, Bu. Sudah. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tidak ada. Kalau begitu, pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk ketimpangan. Ada dua, yaitu ketimpangan ekonomi dan ketimpangan non-ekonomi. Dari bentuk-bentuk ketimpangan itu bisa dianalisis berbagai dampaknya. Nah, setelah mengetahui dampaknya, diharapkan nanti kalian bisa mencari upaya atau solusi mengatasi ketimpangan sosial. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang upaya atau solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial. Sekian dari saya, silahkan ditutup doa dulu. Atika. Ya Bu, untuk mengakhiri kegiatan hari ini berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Saya ucapkan terima kasih, selalu jaga protokol kesehatan dan selalu jaga kesehatan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.